kembali ke podcast Bapeda Jawa Timur, kolaborasi tanpa batas. Bersama saya Restu Indah, Smart Planner, mudah-mudahan kita semuanya bisa berkolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Itu adalah tema yang akan kita bahas bersama kawan-kawan dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Selamat datang di podcast Bapeda, kolaborasi tanpa batas. Smart Planner, kita hari ini mengangkat tema yang sangat krusial, yaitu bagaimana kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Topik kita kali ini sangat spesifik dan tentu penuh dengan tantangan, yaitu bagaimana integrasi SDGs di dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi yang kita cintai, yaitu Provinsi Jawa Timur. Dengan subtopik yang menarik juga karena hari ini Jawa Timur bermimpi untuk mewujudkan bergerbang baru Nusantara. Seperti kita ketahui, Jawa Timur sebagai provinsi dengan penduduk terbesar kedua di Indonesia tidak hanya kaya dari sumber daya alam dan budayanya, tapi letak provinsi kita menjadi posisi yang sangat strategis, menentukan dalam peta ekonomi nasional. Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pusat distribusi logistik terbesar di kawasan timur Indonesia, menjadi salah satu bukti nyata bagaimana Jawa Timur menjadi center of gravity bagi pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Tapi apakah potensi yang besar sudah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dan bagaimana sinergi lintas sektor dan iklim, investasi yang kondusif, hilirisasi produknya, penguatan distribusi logistiknya, sampai pemberdayaan UMKM bisa berjalan secara seiring untuk mendorong Jawa Timur betul-betul menjadi gerbang baru Nusantara. Nah, lebih jauh bagaimana integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga mimpi besar itu bukan hanya sekedar wacana. Dalam episode kita hari ini, saya akan berdiskusi bersama para anggota Dewan kita yang terhormat dari Komisi D yang langsung akan terlibat dalam pembentukan kebijakan, dan kita juga akan menghadirkan seorang praktisi pengamat yang betul-betul paham bagaimana dinamika di lapangan. Kita akan menggali secara kritis dan Anda bisa menyimak untuk episode podcast kita hari ini. Dan langsung saja saya menyapa Bapak Husnul Arif. Pas persis di depan saya. Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Restu, sehat Mbak Restu ya? Alhamdulillah sehat sekali. Beliau ini dari Partai Nasdem, Iya. Wakil Ketua Komisi D, Iya. dari Dapil 8, Kediri Raya. Kediri Kota dan Kabupaten. Kabupaten Betul, dan Kediri Kota Raya. Kediri Iya. ya. Waduh, ini jagonya tahu. Hmm. Tahu pong. Baik, selamat Betul, datang betul. di podcast Bapeda. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Mbak Restu, terima kasih Oke. Pak Pras sudah membersamai hari ini. Ya, baik. Bapak Ibu, di samping Pak Arif ada Bapak Nurul Huda. Assalamualaikum Mbak Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Huda ini dari PKB ya Pak ya? P3, mohon maaf. Dari P3. PKB. Ya. Dari P3, mohon Ya. maaf. Dari Dapil 14 Madura. ya. Terima kasih. Ini sekelangklong ya. Ya, Sekelangkong. Selangkong. Terima kasih juga Pak Huda sudah rawuh di podcastnya Bapeda. Dan ya, kawan satu berikutnya ini adalah Gus Tamim, Bapak Ahmad Tamim dari PKB. Terima kasih Pak Tamim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Restu, Mas Pras. Terima kasih atas undangannya di Bapeda Podcast Jawa Timur. Selalu mantap ya. Beliau Luar ini biasa. dari Dapil 7, dari Tulungagung. Tulungagung, Blitar Raya, Bumi Blitar Raya. Bung Karno. Wow, Kabupaten dan Kota Blitar. Ini adalah pilihan Anda. Terima kasih juga sudah rawuh Pak Tamim. Dan tamu kita yang luar biasa ini yang selalu membersamai teman-teman Bapeda dalam pembangunan di Jawa Timur, karena beliau ini adalah mantan Kepala Bapeda Jawa Timur 2003
2010 yang saya rasa kayaknya kepala Bapeda sepanjang hayat. Nah, Bapak Hadi Prasetya ya. Pak Pras, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak, Ya. terima kasih atas undangannya juga di sini, masih Oke. dipercaya. Oke. Matur nuwun sangat Sudah ya Pak khatam ya, Pras ya. Mbak, ya. Sudah hatam banget ya. Nah, langsung saja Bapak. Iya. Karena kan kita bermimpi tentang gerbang baru Nusantara ya Pak. Kalau nanti boleh bergantian Pak Huda, Pak Arif ataupun Gus Tamim. Kita melihat tantangan besar yang dihadapi DPRD untuk memastikan bagaimana integrasi SDGs dalam RPJMD 2025-2029. Monggo Bapak Gus Tamim dulu. Oke, nggih. Terima kasih Mbak Restu, masyarakat Jawa Timur seluruhnya. Mas Pras ini yang harus memberikan pengantar lebih dahulu ini. Ada kata kunci terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah kata integrasi. Ya. Integrasi ini saya kira adalah konsep. Jadi kalau komitmennya adalah pembangunan yang berkelanjutan, maka konsepsi ini adalah pilihan. Konsepsinya adalah pilihan. Maka kemudian karena itu pilihan, agar semua kemudian ukurannya jelas, maka dituangkan dalam yang namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nanti kita mohonkan Mas Pras lah yang mengupas tentang dari mana dokumen RPJMD ini kemudian berasal. Nah, Mas Hari, persoalannya adalah ini adalah apa namanya transisi ya, transisi. Menyebutnya bukan kemudian mengkaitkan bahwa pemimpin nasional berganti, itu pasti iya. Tapi bahwa Presiden dalam rencana pembangunan jangka panjang nasionalnya itu endingnya di 2045 adalah Indonesia Emas. Ya, betul. Nah, bagaimana kemudian 20 tahun ke depan ini ketika kita bicara gerbang baru Indonesia Timur semisal, kalau mimpi saya kira sudah bukan lagi mimpi. Ini sudah fakta. Iya. Tinggal bagaimana kemudian potensi-potensi yang ada pada Jawa Timur ini secara konsepsinya dalam bentuk komitmen nanti kemudian kita bedah. Oke. Tapi jangan lupa bahwa konsepsi ketika kemudian ada di RPJMD yang 5 tahunan ini, yang gubernurnya juga sudah 10 tahun terakhir ya. Iya. Artinya berarti 5, 6 menuju 10. Nah pertanyaannya adalah ketika kemudian gubernur baru harus mengacu pada dokumen ini pula. Karena per 20 tahun yang kemudian diterjemahkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah, ini berarti kita harus berbuat apa? Menuju Indonesia Emas tadi itu, dan terkhusus kaitan dengan gerbang baru Nusantara, lah ini kira-kira konsepsinya kayak apa? Yang berat adalah, pertama di kata integrasi, yang kedua adalah di kata yang namanya, apa Mas Arif, yang jenengan bisa sebut itu? Apa itu Pak? Universal. Universal. Konsistensinya di mana nanti? Iya. Oke. Saya kira kita nanti akan bicarakan itu, Mbak Restu. Boleh Pak. Iya. Oke. Bapak sudah mengangkat kata integrasi Integrasi. dan universal. Universal. Nah, integrasi dan universal supaya kita bisa landing ke integrasi dan universal tadi, Pak Arif bagaimana ini Pak? Iya Mbak Restu. Jadi setidaknya ketika bicara SDGs, ini ada 3 pilar yang harus kita penuhi. Di antaranya tadi sudah disampaikan sama Gus Tamim. 1 integrasi, yang kedua adalah universal, dan yang 3 ini yang terpenting. Tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, ya. 3 hal ini adalah menjadi sebuah Penting, prinsip iya. tolak ukur bahwa SDGs ini berhasil apa enggak. Iya Pak. Ada beberapa kendala, Mbak Restu, terkait dengan SDGs ini, karena satuan ukur setiap daerah ini bisa berbeda-beda. Sumber data ini belum ada yang kemudian bisa kita jadikan satuan ukur keberhasilan sebuah SDGs, 17 SDGs di Pak Pras ya. Ya, betul. Ada parameter yang berbeda antar kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Kenapa? Ketika bicara pertumbuhan sebuah ekonomi, ini juga diukur dengan potensi di setiap daerah masing-masing. Nah, maka apa tantangan yang terbesar ketika kita bicara Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara? Bahwa kami di DPRD Provinsi Jawa Timur ini berupaya mensinergikan dan mengkolaborasikan apa yang kemudian menjadi potensi daerah yang ada di kabupaten kota menjadi sebuah sumber atau resource yang nanti bisa dikolaborasikan dengan provinsi. Kurang lebih mungkin begitu Mbak Restu. Pak Huda. Ya.
sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, yaitu mimpi Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara, seperti itu. Sama halnya dengan apa yang disampaikan Bu Sultan tadi, bahwasanya Jawa Timur ini bukan hanya ingin bermimpi, akan tapi sudah di depan mata. Cuman tantangannya hari ini, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Arief, Mas Waka, bahwasanya ada beberapa faktor. Cuman saya ingin menerjemahkan tantangan yang lebih menonjol di Jawa Timur ini adalah ketimpangan. Ketimpangan baik di sisi pembangunan atau di sisi ekonomi. Kita lihat hari ini antara Surabaya dan dan Madura lah khususnya, padahal posisinya dekat seperti itu. Madura dan Surabaya kan hanya ada pemisah antara Suramadu, tapi ketimpangannya sangat luar biasa seperti itu. Itu yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah Jawa Timur hari ini untuk bagaimana mengintegrasikan atau ada pembangunan berkelanjutan supaya ketimpangan itu tidak terlalu jauh antara Surabaya dengan Lumajang, antara Surabaya dengan Madura, dengan Surabaya dengan Makitan, seperti itu. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif supaya mimpi yang kita cita-citakan di tahun 2045 itu betul-betul terwujud dan terrealisasi, dan itu harus dimulai dari sekarang, seperti itu, Pak. Ya. Bapak memberikan catatan tentang tidak boleh ada yang ketinggalan, gitu Ya. ya. Dan tadi contohnya ketimpangan itu faktanya ada. Lalu Pak Huda sendiri melihat urgensi dari mimpi gerbang baru Nusantara itu seperti apa, Pak? Karena kita masih punya PR besar tentang ketertinggalan antara Madura dengan Surabaya, seperti itu misalnya, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa masing-masing wilayah itu mempunyai sisi positif, mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, seperti itu. Tinggal bagaimana sekarang pemerintah terutama eksekutif itu bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang potensi-potensi yang ada di daerah tersebut menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan supaya tidak ada ketimpangan, seperti itu, Mbak. Artinya semisal sekarang di Madura lah, sesuai dengan dapil saya, di sana banyak sekali potensi-potensi yang memang harus sebenarnya bisa bisa dimanfaatkan supaya pertumbuhan ekonominya juga bagus, investasinya juga luar biasa, sehingga potensi untuk mempersempit ketinggalan antara daerah satu dengan daerah lain itu tidak terlalu jauh, seperti itu, loh. Oke. Barangkali ada tambahan soal urgensi gerbang baru Nusantara ini tadi, ya. Jadi kalau mau ditertibkan barangkali adalah Jawa Timur ini tadi dari sisi demografinya ini sudah tepat, karena pelabuhan kita kalau tidak salah ada 19 provinsi yang terlayani, ya. Artinya tol laut, ya. Mungkin tol laut, sehingga 19 ya, atau 21 kalau nggak salah. Maka berarti distribusi barang, logistik ini dipastikan bahwa Indonesia Timur akan kemudian ditentukan oleh bagaimana manajerial yang ada di Jawa Timur ini. Ya. Sehingga bicara Jawa sentris ataupun Indonesia sentris, mungkin barangkali sudah tiba saatnya Jawa Timur untuk menatap masa depan yang lebih cerah itu. Hanya persoalannya adalah bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana kesiapan sarprasnya, bagaimana kemudian seluruh yang terkait ini adalah menjadi hal yang tidak meninggalkan satu bercak yang kemudian akan terjadi ketimpangan. Ojo sampai terus maringono UMKM tidak terurus, ketinggalan lagi. Yang urusan dengan ini adalah hanya pemilik modal. Nah, ini kita bicara negara persoalannya, tidak semata-mata bicara bahwa ini harus kita tatap suka tidak suka. Jawa Timur harus menerima konsepsi ini, bukan soal itu. Tapi rakyat Jawa Timur juga harus menerima manfaatnya dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan. Nah, ini saya kira pengalaman dari tahun ke tahun Mas Pras kayaknya ini. Iya. Tapi sebelum saya lempar ke Pak Pras, ya, karena kan kita akan lihat bagaimana konsepnya, ya. Kalau Pak Arief sendiri ada catatan apa, Pak, soal urgensi dari konsep gerbang baru Nusantara ini, Pak? Iya, jadi meneruskan aja apa yang disampaikan Gus Tamin maupun Mas Huda. Jadi ketika bicara pertumbuhan, pertumbuhan ini setidaknya ketika bicara SDGs, bicara gerbang baru Nusantara, ada 4 lah yang harus kemudian dipastikan ini terjadi di Jawa Timur. Di antaranya adalah pertumbuhan sosial, pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan lingkungan, dan hukum dan tata kelola.
ini menjadi penting dan inilah yang akan nanti menghantarkan Jawa Timur jauh lebih baik. Menghantarkan Jawa Timur kemudian bisa bertumbuh. Dan ketika bicara gerbang baru Nusantara, ini bukan goalnya di 2045, tapi ini adalah RPJMD yang disusun 5 tahun ke depan, 2025 sampai 2030. Nah, ini target kita. Harapannya gerbang baru Nusantara yang tadi sudah disampaikan Gus Tamim di depan mata. PR-nya adalah ini bisa selesai nggak, bisa tuntas nggak di RPJMD 5 tahun ke depan ini. Kita nggak ngomongin 2045 ya Pak, terlalu panjang agak ya jauh, Pak ya. Agak jauh. Ya, 5 tahun ke depan sudah mulai terlihat. Betul, iya kan ini sudah disusun di dalam RPJMD terkait hal itu. Oke, kalau saya pakai indikator dari pencapaian SDGs ya Pak Pras ya, kan ada 17 poin seperti itu ya Pak. Kira-kira kalau ini benar-benar dipakai sebagai tolok ukur RPJMD, sektor mana Pak? Kalau menurut Pak Pras di Jawa Timur itu yang paling rentan banget bakalan tertinggal? Ya. Oke, saya akan mulai sebelum itu ya. Saya Boleh, harus Pak. ada landasannya. Terima kasih Gus Tamim, Pak Uda, Pak Arif. Begini, saya ingin melihat bahwa pintu gerbang ini sebetulnya di Indonesia ini sebelum dinyatakan pintu gerbang Nusantara baru itu sebetulnya hub di Indonesia itu 2, Jakarta dan Surabaya. Dan Surabaya itu memang tugasnya itu menjadi big brother-nya Indonesia Timur gitu. Ya ada isu Java sentris, tapi kenyataannya memang Jawa itu memang menjadi pull faktor dan push faktor daripada Indonesia yang lain, kan kurang lebih begitu yang sampai sekarang, sehingga memang Perak itu besar. Nah, sekarang saya menduga bahwa namanya pintu gerbang baru Nusantara itu ada kaitannya juga dengan IKN. Ya terlepas dari ini masih proses, tapi memang konsep ini akan berpikir bahwa ketika nanti memang ibu kota itu di IKN dan paling dekat adalah Balikpapan, dan itu Jawa Timur akan memainkan peran untuk supply logistik dan inisiasi ekonomi di daerah sana. Itu keluar ke depannya gitu. Tapi berikutnya lagi adalah memang dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk mendorong Indonesia itu memang tugasnya Jawa Timur menjadi lebih berat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk Indonesia kan gitu terutama kan begitu. Nah, sebagai pintu gerbang tadi disampaikan distribusi dan sebagainya, saya sebutnya itu Koldip Pak, koleksi pusat koleksi distribusi. Ada yang masuk, ada yang keluar kan gitu. Kalau Jawa Timur ingin tumbuh, sebetulnya kalau teori ekonominya itu export base. Kita harus lebih gede di ekspornya daripada bukan ke luar negeri ya, tapi ke antar pulau pun daripada kita harus impor. Jadi kita berarti kemudian seluruh potensi di Jawa Timur ini harus terkelola dengan baik. Dan saya mencatat betul Pak Arif tadi mengatakan jangan ada yang tertinggal. Yang kedua, Gus Huda, ketimpangan. Bapak adalah yang Gus Tamim adalah integrasi. Jadi kemudian pendekatan lebih praktis ya dari konsep yang kita bicarakan, ini saran saya atau pemikiran saya adalah pintu gerbang ini baru bisa hidup kalau didukung 2 hal. Apa aja Pak? Sektor urban economics, perkotaan, dan sektor rural economics. Itu artinya adalah perkotaan dan perdesaan. Dan untuk diketahui 2019 share ekonomi perdesaan di Jawa Timur itu 24,5%, Pak. 2024 menurun menjadi 22,75%. Jadi kalau bicara ketimpangan Bapak tadi, yang sektor perkotaan ini majunya luar biasa, tapi penduduknya itu 40-45% itu masih di pedesaan. Kalau dari segi tata kelola strategi ekonomi, kalau yang perkotaan itu gampang Pak, dikasih insentif, pengarahan, pelaku ekonominya udah bergerak. Tapi kalau yang desa, pedesaan, itu harus intervensi aktif. Nggak bisa Pak. Kemarin Bupati Magelang mengatakan, Kopdes kita terima kasih. Tapi saya ini masih cemas karena
ada juga desa yang nggak punya potensi. Ini Kopdesnya harus gimana? ini? Iya. Iya. Maka pendekatan ekonomi pedesaan, saya katakan, itu harus berbasis kawasan pedesaan. Tidak bisa satu. Dia harus mempunyai satu core business ekonomi yang saling menunjang karena skala ekonomi, Pak. Kalau kita mau memanfaatkan pintu gerbang ini kan memang ini harus ada satu, artinya desa itu harus produktif. Iya. Maka kalau dia produktif, dia menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan. Saya catat, kalau saja di luar urban ekonomi, kita akan konsentrasi, artinya misalnya pemerintah Jawa Timur, eksekutif, legislatif, konsentrasi di sektor real pedesaan. Itu dari 17 tujuan SDGs itu 11 itu bisa dicapai oleh pedesaan. Selesai di level desa. Selesai. Bukan hanya selesai, Pak, tapi juga harus menjadi hulu daripada perkembangan ini, Pak. Jadi kalau SDGs misalnya, Pak, SDGs saya catat ini. Lupa saya. SDG 1 itu tanpa kemiskinan. Itu No kena poverty di ya, desa. Pak, ya? Iya. Tidak ada SDGs 2 tanpa kelaparan bisa diambil. Iya. SDGs 8 pekerjaan layak, semua diambil. Jadi 11 itu direct itu bisa disumbang oleh ekonomi pedesaan. Indirect tidak langsung 5 SDGs termasuk kelestarian lingkungan hidup dan sebagainya bisa dicapai. Nah, kemudian persoalannya soal integrasi, Pak. Jadi kalau kita jujur sekarang ini, mohon maaf, Kopdes bagus, oke. Bumdes sudah ada dari dulu. Tapi bayangin, Pak, kalau semua orang memasukkan hanya di Kopdes, Bumdes, tidak ada platform integrasi, dia nggak akan berkembang, Pak. Dia akan saling bersaing. Jadi makanya memang harus ada konsep, strategi pembangunan, percepatan pembangunan pedesaan, dan itu saya kira kalau itu kita tawarkan misalnya, Pak, ya, dari Jawa Timur dan kepada presiden kita, itu sebetulnya itu bagian daripada filosofinya Pak Margono, eyangnya Pak Prabowo. Eyangnya Pak Prabowo itu adalah orang pejuang. Beliau sejak tahun 1920-an itu sudah memikir desa ini harus mandiri, bukan hanya soal koperasi, harus mandiri. Jadi kalau bisa mendekati situ, kita masih punya waktu sebetulnya. Nah, Bapak sekarang ini saya kaitkan ya dengan kondisi fiskal di Indonesia. Ini nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi beban hutang kita kan tinggi, Pak. Tinggi. Sama dengan yang dihadapi oleh Inggris. Inggris hari-hari ini, kalau kita bicara Sun di sini, di Inggris namanya gilt. Gilt itu bunganya sudah 3-4%, di kita 6-7%. Jadi kalau kita jual obligasi ada kupon 6-7%, bunganya sendiri kan dibayar dari mana? Jadi kalau sektor realnya di pedesaan, di perkotaan nggak tumbuh, kita nggak bisa bayar pajak untuk menutupi itu. Jadi ini prinsip sekali gitu, Pak, ya, menurut pengamatan saya. Sehingga kembali ke masalah gerbang ini harus menjadi satu titik nol, titik tolak, memperbarui approach yang tadi Pak Arief katakan, jangan ada yang ketinggalan. Yang tertinggal itu banyak di desa. Jangan ada yang timpang. Di kota itu. Kita 0,3, Pak. Tapi saya kemarin melihat ada survei yang sudah mencapai 0,8, Pak. Ngeri saya. Integrasi persoalan yang tadi betul sekali Pak Islapin. Kita nggak terintegrasi gitu. Karena desa itu didekati dari UKM, dari mendesnya aja udah cuma pendampingan dana desa. Kan, gitu. Jadi saya pikir kita harus memulai pintu gerbang ini menjadi komitmen, merubah paradigma, tadi saya katakan harus paradigma baru, dan itu nyusun program-program terukur baru. Saya kebetulan nggak ada waktu ya, tapi saya punya simulasi. Kalau kita bisa mendekati dari pedesaan, itu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan core business terintegrasi 3 kali lipat bisa. Penurunan sangat mudah. Penurunan kemiskinan 30-40% dalam waktu 3 tahun mudah. Ada saya punya simulasinya.
dan lain-lain. Nah, saya pikir walaupun ini simulasi konseptual Pak ya, tapi paling tidak ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan, dan yang kita tunggu adalah political will. Ketika eksekutif legislatif satu Suara. itu sudah. Tapi Pak Pras, kalau Bapak bolehlah ya menilai ya Pak ya, dalam konsep pembangunan Jawa Timur ini arahnya kemana Pak ini? Apanya itu? Arahnya ke mana? Jadi kan kalau Bapak lihat potensi desa itu kan seharusnya bisa digarap ya Pak Ya. untuk menyelesaikan 17 poin utama SDGs itu Pak. Jadi ini apakah salah arah atau masih belum berfokus atau bagaimana menurut Bapak? Enggak, ya, saya tidak ingin mengatakan salah arah. Iya. Sekarang ini inisiatif-inisiatif yang bagus seperti Kopdes itu juga harus kita apresiasi lah, oke lah. Tapi kan persoalannya, kan kita nggak bisa bicara pembangunan sustainable development itu hanya bicara soal koperasi desa. Di sana ada BUMDes, di sana ada usaha rumah tangga berbasis rumah tangga. UMKM. Ada UMKM. Bayangin juga Pak, misalnya begini, misalnya ya, ini yang paling kecil yang tertinggal tadi. Rumah tangga, petani, buruh tani, bapaknya kerja, ibunya di rumah dengan anak yang udah gede, nggak ngapa-ngapain. Ini kan harus ada namanya karangkitri. Proyek karangkitri itu artinya ya sudah manfaatkan halaman rumahnya itu sebagai suatu usaha ekonomi. Tanam terong, tanam ini, bisa dijadwal. Orang miskin itu prinsipnya apa Pak? Panen tiap hari. Jadi kalau kita bisa di karangkitri tadi yang bapaknya kerja di luar, ibunya dan anaknya tinggal di sini, nanam tomat, lombok dan sebagainya, yang dimakan sendiri, sisanya dimasukkan koperasi desa atau whatever, dijual, sorenya dibalik, samu berapa tadi. Itu karangkitri konsep. Itu akan menghidupkan sekali usaha rumah tangga. Ya nggak pernah kelihatan di dalam statistik BPS. Tapi hidup itu Pak ya. That's the point. Pak Ayono Suyono dulu mengatakan pendekatan keluarga itu, keluarga sejahtera, sebetulnya ini ekonomi. Kalau ini kena SDGs itu beberapa sasaran tadi yang saya 11 bisa. Saya kira itu ini tidak pemikiran baru ya, mohon maaf Pak, tapi saya setuju dengan Bapak. Hanya ini harus diformulasi lebih operasional kan, kurang lebih. Boleh ditanggapi sedikit Pak, nanti setelah itu nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan Pak Arief. Siap. Jadi menjadi penting ketika bicara Gerbang Baru Nusantara ini tidak menjadi menguntungkan pihak tertentu atau elit-elit tertentu. Itu menjadi poin juga yang menjadi konsentrasi kita. Jadi bila mana ada sebuah perubahan yang bagus, tapi ini ternyata ada investor tertentu yang dapat, tidak dilakukan pemerataan. Yang kedua, terkait dengan catatan kami bicara Gerbang Baru Nusantara ini, Pak Pras, bahwa harapan kami ini tidak hanya menjadi agendanya Provinsi Jaya, tapi kota kabupaten juga harus kolaborasi. Ada sinergi. Bukan percuma, akan kurang maksimal ketika program ini menjadi unggulan kita di provinsi, tapi belum ada sinergitas maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota, Bos. Dan sekali lagi ketika bicara Gerbang Baru Nusantara ada impact, yaitu lingkungan. Ketika bicara lingkungan tidak didesain dengan berkelanjutan, ini akan ada resiko ke depan. Nah, setidaknya 3 hal itu menjadi catatan-catatan kita bersama, bagaimana Gerbang Baru Nusantara nanti akhirnya bisa memberikan elektoral tidak hanya di provinsi tapi di seluruh kabupaten kota, termasuk tadi yang disampaikan Pak Pras sampai leveling desa. Baik, begitu, nanti kita akan melanjutkan kembali, masih mendengarkan program podcast Kolaborasi Tanpa Batas, podcast dari Bapeda, Smart Planner. Nanti kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama kawan-kawan dari Komisi D dan juga pengamat pembangunan Jawa Timur.